Shalom teman-temanku semuanya. Kembali lagi di video kali ini. Dan seperti biasa, nama aku Jimmy. Untuk video kali ini aku mau ngebahas soal apa itu pacaran ya. Pacaran sesuatu hal yang paling dibicarakan oleh kaum muda, terutama bagi anak-anak yang under 25 years old. Itu sering banget mereka membicarakan hal seperti ini. Nah, tapi tahukah kalian bahwa pacaran yang sesungguhnya, terutama pacaran di dalam Tuhan, itu nggak sembarangan seperti pacaran dalam dunia yang kita lihat ini, seperti yang dunia nilai saat ini. Karena pacaran di dalam Tuhan menuntut kekudusan, itu pasti. Nah, cuman sebelum jauh bahas soal kekudusan itu, bahwa prinsip dasar dari pacaran adalah sebuah proses untuk menuju ke jenjang pertunangan maupun pernikahan. Itu konsep atau prinsip pacaran di dalam Tuhan. Karena ada yang namanya status pra pacaran dan di saat pacaran itu sendiri. Nah, kalau di dalam dunia tuh pra pacaran ya, istilahnya tuh PDKT lah ya, masa-masa PDKT, pendekatan. Nah, cuman masalahnya gini, kalau orang-orang dunia mereka fokusnya ke pacaran, bukan ke PDKT-nya. Nah, jadi masa-masa PDKT itu cuma sekedar deket, ya kenal. Terus kalau ingin kenal lebih dalam lagi, ya pacaran. Itu yang dunia lihat. Itu prinsipnya pacaran ala duniawi. Tapi kalau prinsip pacaran ala Tuhan, ala anak-anak kudus, justru yang titik fokusnya itu ada di masa pra pacaran, yaitu masa-masa PDKT itu sendiri. Karena apa? Justru kalau kalian kedua belah pihak, ya laki-laki dengan perempuan, justru masa-masa pengenalan lebih dalam lagi, yaitu di masa-masa PDKT. Karena apa? Nah, misal gini, pada awal mula 1 bulan 2 bulan masih cocok. Nah, tapi begitu menginjak bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, pasti ada hal-hal yang kurang begitu cocok, ya enggak? Kurang begitu cocok. Nah, tapi kalau masa-masa pengenalan lebih dalam itu kalian bawa di masa pacaran atau berstatus pacaran, kalian kurang cocok, putus. Nah, coba kalau siklus itu kalian ulang-ulangi terus, berapa banyak mantan yang kalian koleksi coba? Hah? Dan itu tidak sehat. Itu pacaran yang toksik. Nah, gimana caranya supaya nggak sampai mengoleksi mantan, ya toh? Astaga, mantan aja dikoleksi. Ya karena sebelum itu harus kalian ketahui bahwa pacaran itu jenjang menuju ke pertunangan maupun pernikahan, ke jenjang yang lebih serius lagi, ke jenjang yang benar-benar kalian itu bisa saling kompromi dan saling melengkapi. Nah, justru sebelum terjadi pertunangan, ya kan, alangkah lebih baik di masa pendekatan atau prapacaran itu kalian harus kenali pasangan kalian lebih dalam lagi. Karena kalau sesuatu hal yang terjadi nggak cocok gitu, ya kan, nggak cocok visi, nggak cocok misinya, atau nggak cocok
suatu hal tertentu, ya kalian ya pisah ya pisah gitu. Dan kalau kalian pisahnya baik-baik, ya kalian masih anggap teman gitu, teman biasa. Nggak ada yang namanya mantan teman, tuh nggak ada. Yang ada mantan pacar. Nah justru menghindari yang namanya banyak mantan pacar itu, ya jangan main pacaran tok. Jangan asal labrak, aku jadi pacar kamu. No. Berani berkata say no kepada buaya-buaya darat. Ini pesan untuk perempuan-perempuan. Berani berkata say no kepada buaya-buaya darat. Karena kalau mereka ngejarnya pengen pacaran, itu 90% nafsu. Udah, itu pasti. Laki-laki memang seperti itu. Nah, pesan sebagai laki-laki, kalian bobotnya tuh sebenarnya lebih berat. Karena laki-laki emang harus yang maju duluan. Nah, pesannya adalah itu anak orang, bos. Itu anak orang tua. Jangan kalian sembarangi sakitin hati perempuan-perempuan itu, cewek-cewek yang ada di hadapanmu itu. Sebaik-baiknya kita berbuat baik kepada pasangan kita, pasti antara sengaja maupun tak sengaja ada yang tersakiti, ada yang luka. Maksudnya itu baik, tapi kalau caranya salah, ya bisa terluka. Justru itu, jangan perbanyak luka di dalam masa pacaran. Tapi masih bisa dimaklumi kalau luka itu ada di masa-masa PDKT. Karena kalau kalian tersinggung, ya kalian beri jarak sejenak, beri waktu sejenak untuk nggak berkomunikasi atau nggak kontak lagi. Di masa-masa PDKT itu lebih bebas, ya nggak? Kalian boleh pergi bareng-bareng teman-teman kalian yang lain atau komunitas yang lain, lebih bebas kan? Kalau nggak menggandeng status pacaran, ya nggak? Justru ada kalanya HTS, hubungan tanpa status, itu jauh lebih bebas daripada berstatus pacaran, ya enggak? Kalau statusnya pacaran, kalian sedang terluka, sama-sama terluka, baik pihak cowok maupun cewek. Terus kalian pisah sejenak gitu, tiba-tiba salah satu dari kalian selingkuh. Salah satunya selingkuh, salah satunya cemburu nguras bak mandi. Itu cemburu buta itu. Ya karena apa? Ya karena bucin, dibutakan oleh cinta. Ya. Lebih berat kan tanggungannya kan, kalau statusnya itu pacaran. Lebih baik kalian sama-sama terluka jauh sebelum berpacaran. Karena ketika kalian ingin curhat ke orang-orang terdekat kalian, ke sahabat-sahabat kalian lebih enak gitu loh. Nggak sampai adanya kasus tikung menikung sahabat juga, nggak masalah. Ya karena belum pacaran, masih teman deketan, masih sahabatan. It's okay, nggak usah kebelet pacaran. Ya,
bocil-bocil bucin ini kenapa di dalam otaknya itu pengen pacaran. Apa yang enak dari pacaran? Tanggung jawabnya lebih banyak, lebih besar, iya. Untuk jaga kekudusan saja itu beratnya minta ampun. Apalagi kalau jaga perasaan orang lain. Ya, tapi kalau tidak berpacaran atau misalkan dalam masa-masa PDKT, nggak perlu jaga perasaan orang tersebut, nggak perlu. Kekudusan iya, cuman kekudusan doang yang kalian jaga. Perasaan orang tersebut ya nggak usah, ngapain. Perasaannya dia sendiri gitu. Kalau sekalinya tersinggung ya, kalau itu benar-benar kesalahan dari kalian ya, baik pihak cowok maupun cewek, ya menyesal lah dan minta maaf lah. Ya, menyesal dan minta maaf lah. Tapi kalau ketersinggungan tersebut akibat dari ketidaksengajaan, ya tetap minta maaf. Justru minta maaf yang lebih ringan ya, dalam tanda kutip. Itu kalau dia tersinggung, tapi tersinggung karena apa nggak jelas. Lalu yang paling dekat adalah kamu yang minta maaf. Setidaknya orang tersebut ya agak sedikit sungkan kali ya. Nah, kamu minta maaf karena apa? Karena aku telah membuatmu tersinggung. Mikir gitu ya, pihak yang tersinggung pasti mikir, karena ketersinggungannya tersebut sebenarnya hasil atau akibat dari miskonsepsi dari pikirannya sendiri. Tapi kalau ada yang meminta maaf, itu kayak layaknya seperti bukan obat sih, tapi layaknya seperti sebagai pelapis, penyegar kepada dia. Jadi intinya adalah bahwa gak usah kebelet pacaran, PDKT-an dulu, kenali dia lebih dalam lagi di masa-masa PDKT. Dan dating itu sangat penting. Kencan itu sangat penting. Sejelek-jeleknya kencan buta, ya, sejelek-jeleknya kencan buta, yang penting ketemuan. Itu loh, yang dikejar bukan pacarannya, tetapi ketemuannya dulu. Kenali lebih dalam lagi. Kelebihannya apa, kekurangannya apa, kekuatannya apa, kelemahannya apa. Baik kekuatan secara tubuh jiwa maupun kelemahan secara tubuh dan jiwa. Dan juga kalau ini adalah pembahasannya adalah anak-anak Tuhan. Kekuatan dari kerohaniannya itu apa? Itu juga penting. Ya. Itu aja yang bisa aku bagiin soal pacaran. Bahwa satu hal lagi yang paling esensial dari yang namanya pacaran adalah pacaran bukanlah masa penjajakan. Justru masa penjajakan adalah pra pacaran ataupun masa PDKT. Itu aja. Amin.